Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winnie Indariani akan menjelaskan tentang prinsip dasar penghitungan dan pembayaran zakat. Yang pertama ada prinsip tahunan, di mana dalam prinsip ini tahun komariah dijadikan sebagai standar minimum untuk pertumbuhan nilai aset. Dengan demikian, hal ini menjadi titik awal dari suatu pertumbuhan. Dalam setahunnya, muzaki atau orang yang membayar zakat hanya perlu membayar zakat sekali saja. Barang-barang yang mudah rusak atau busuk tidak menjadi aset wajib zakat dalam hal ini. Yang selanjutnya ada prinsip independensi tahun keuangan. Yang dimaksud dengan prinsip ini adalah penggabungan kegiatan ekonomi yang pada tiap periode akuntansinya dihitung dan dilaporkan. Berbeda dari prinsip yang sebelumnya, dalam prinsip ini pembayaran zakat tidak bisa dipukul rata setiap tahunnya. Yang selanjutnya adalah prinsip standar aset produktif. Dalam prinsip ini didasarkan pada pernyataan sumber zakat adalah harta yang dapat berkembang baik secara real maupun tidak, baik harta tersebut habis selama haul atau tidak, baik perkembangannya berhubungan dengan asal kekayaan atau terpisah. Bentuk-bentuk aset dalam prinsip ini dicontohkan uang tunai yang disimpan dalam bank, saham, obligasi, dan kertas uang lainnya, pendapatan dari penyewaan barang, dan piutang bersih. Yang selanjutnya adalah ada prinsip standar mencapai nisab. Sistem akuntansi zakat sangat memperhatikan akan pentingnya standar kemampuan bagi muzaki. Dalam fikih Islam, hal ini disebut dengan nisab zakat. Nisab atau batas jumlah harus dihitung di mana tidak didapati zakat dari orang yang tidak cukup kekayaannya senisab. Adanya konsep ini menunjukkan bahwa yang menjadi objek zakat hanyalah aset surplus saja. Prinsip ini juga bertujuan agar tidak menjadi beban bagi kaum muslimin serta mendorong mereka untuk meningkatkan produktivitas mereka. Yang selanjutnya ada prinsip laba bersih. Hampir sama pada prinsip yang sebelumnya, di mana di sini muzaki diharuskan untuk mengurangi aset yang dizakati dengan utang-utang yang ada dan beban-beban lainnya yang ada pada pendapatan atau aset. Dalam prinsip ini, biaya produksi dan biaya fabrikasi serta piutang yang pengembaliannya tidak diharapkan bukanlah objek zakat. Namun, piutang yang diharapkan pengembaliannya dikategorikan sebagai aktiva lancar sehingga berkaitan dengan laba bersih. Yang selanjutnya adalah prinsip monetary unit, di mana pada saat membatasi dan menentukan jumlah kekayaan yang wajib untuk dizakati, maka yang dihitung adalah kekayaan yang dimiliki oleh muzaki, baik yang berada di dalam negeri ataupun di luar negeri. Di mana dalam kondisi ini semua harta digabung menjadi satu, kemudian dikurangi dengan utang dan dikeluarkan zakat dari sisa kekayaan tersebut. Lalu, bagaimana jika seorang calon muzaki memiliki aset yang sebagian ada di Indonesia dan sebagian lainnya ada di negara lain? Maka, jawabannya adalah aset yang ada di Indonesia dihitung dengan nilai pasar yang ada di Indonesia, sedangkan yang ada di negara lain dihitung dengan nilai pasar yang ada di negara yang berlaku di negara tersebut. Setelah itu, keduanya digabung menjadi sumber aset wajib zakat. Yang selanjutnya ada prinsip penentuan nilai dengan harga pasar. Harga pasar sendiri dalam kajian akuntansi berarti 1. Replacement cost atau biaya pengganti, yaitu biaya sekarang untuk mengganti potensi pelayanan dari sebuah aktiva yang ada. Yang kedua yaitu net realizable value atau nilai bersih yang dapat direalisasikan.
yaitu harga jual yang diharapkan dari persediaan barang dikurangi biaya yang diharapkan untuk perlengkapan dan penyelesaiannya. Dan terakhir ada prinsip entitas. Prinsip entitas dalam kajian akuntansi adalah subjek unit ekonomi yang terpisah pada pengukuran keuangan untuk keperluan akuntansi. Misalnya PT, firma, dan sebagainya. Dalam hukum, entitas adalah perseorangan, persekutuan, kerjasama, dan sebagainya yang diizinkan oleh hukum untuk memiliki kekayaan dan perjanjian dalam melakukan usaha. Dengan demikian, teori entitas adalah suatu teori yang memberikan pandangan mengenai suatu unit usaha, organisasi atau kelembagaan yang mempunyai tanggung jawab di depan hukum. Dalam teori fikih, para ahli fikih mencantumkan kelembagaan sebagai salah satu sohibul al-haq atau pihak yang mempunyai hak dalam kajian rukun hak setelah Allah. Syakhsiyah at-tarbiyah atau natural person atau manusia, dan terakhir adalah syakhsiyah al-i'tibariyah atau institusi atau kelembagaan. Konsepsi ini kemudian mengilhami akan pengembangan konsep entitas sebagai sebuah kelembagaan yang dapat dianalogikan kapabilitasnya dari personal legal manusia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.